Selama saya membuka Vcraft ini baru tahu, ternyata Ketua Persatuan Desainer Huruf Indonesia itu adalah orang Serang. Huruf ya, huruf font itu kan produknya tidak terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Hari ini sudah hadir di studio tokoh yang terkenal, akrab di dunia usaha, dunia seni, kemudian juga aktif di berbagai kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Apa kabar Pak Andi? Baik, alhamdulillah baik. Tapi kali ini kita akan ngobrol tentang ekonomi kreatif, di mana Pak Andi adalah inisiator sekaligus ketua dari Forum Ekonomi Kreatif Banten. Gitu kan Pak Andi? Kurang lebih begitu. Nah, saya ingin mengawali perbincangan tentang ekonomi kreatif pada satu memori. Ya. Yang kayaknya nggak akan dilupain nih sama masyarakat terutama di Kota Serang. Ya. Kalau kita melintas di satu tempat, Ya. terpampang dengan jelas kan, ekonomi kreatif di situ kumpul warung kopi, kemudian pedagang-pedagang makanan, komedi putar dan sebagainya. Apakah itu yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Yuk kita minta penjelasan pada Pak Andi. Silakan Pak Andi. Oke, jadi kalau ekonomi kreatif ini sebetulnya perwujudan dari nilai tambah sebuah gagasan atau kreativitas yang orisinil. Jadi sifatnya orisinil dan biasanya mengacunya kepada individu, bukan kepada produknya. Itu bedanya industri kreatif, ekonomi kreatif dengan UMKM. Karena banyak orang yang saru nih. Ini UMKM atau ekonomi kreatif. Nah, kalau UMKM menitik beratkan kepada produknya jelas. Tetapi kalau di ekonomi kreatif menitik beratkan kepada ide atau gagasan atau nilai tambah dari produk itu. Apakah dari sisi produksi atau dari sisi pemasaran atau apapun itu. Gitu. Dan sepertinya dimensi digitalnya lebih kental jelas. Lebih kental. Karena lahir di era digital memang ekonomi kreatif ini. Dan itu menjadi sarana utama dalam pengenalan dan distribusi gagasan ya Pak Andi. Iya, betul. Nah, Pak Andi, apa yang bisa diceritain nih dari Forum Ekonomi Kreatif Banten? Forum Ekonomi Kreatif Banten itu sebetulnya lahirnya kalau boleh dibilang hikmah pandemi. Hikmah pandemi. Jadi waktu saat pandemi melanda Banten ya, itu kita pelaku ekonomi kreatif itu baru sadar. Ternyata pelaku-pelaku ekonomi kreatif di Kota Serang, di Provinsi Banten lah boleh dibilang, itu tidak terdata di dinas manapun. Artinya saat pemerintah menggalakkan bantuan sosial ini, bantuan bla 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 segala macam, pelaku ekonomi kreatif tidak ada yang menyentuh satupun. Nah, itulah saya mulai memikirkan, mulai melihat secara luas. Oh, ternyata memang belum ada satupun kota atau kabupaten, bahkan provinsi di Banten yang membuat regulasi soal ekonomi kreatif. Yang ada adalah UMKM. Jelas berbeda karena kementeriannya saja berbeda. Kalau ekonomi kreatif di bawah Kemenparekraf kan, UMKM di bawah Kemenkop UKM itu kan. Jadi di situ kita baru sadar, oh di Banten nih kita nggak diakui, misalnya profesi teman-teman yang jadi musisi, kemudian event organizer, konten kreator, YouTube, influencer dan lain sebagainya. Mereka kan nggak punya produk. Dan mereka kalau boleh dibilang di daerah sendiri kadang-kadang dianggap pengangguran ya. Karena hanya diam di rumah atau nggak kelihatan ngantor di mana tapi ngasilin uang gitu kan. Tapi di saat pandemi semua terdampak. Nah, saat terdampak itu kita baru sadar nggak ada yang merhatiin kita ya. Culak-cilek artinya nggak ada yang
oh ternyata memang regulasi di Banten belum ada. Ada satu, Kota Serang, yang baru menggagas regulasinya. Itu pun masih rancangan peraturan daerah. Jadi saat ini belum ada? Belum ada satu. Kalau dibandingkan dengan provinsi atau daerah lain? Daerah lain sudah, bahkan sekelas dinas sudah ada. Jadi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif seperti misalnya Bandung, misalnya Jakarta, Surabaya, Jogja, itu ini mereka sudah memiliki regulasi yang lengkap soal itu. Ketiadaan regulasi ini gagal paham atau? Mungkin karena memang kita masih belum dianggap. Okay. Padahal kalau kita lihat dari kutipan-kutipan yang disampaikan oleh Presiden, kemudian oleh Menteri Kementerian Parekraf juga, bahwa ekonomi kreatif ini adalah salah satu industri yang diharapkan bisa mendongkrak pemulihan ekonomi nasional untuk percepatan pemulihan ekonomi. Dan Banten salah satu provinsi yang nggak siap, kalau boleh saya bilang gitu. Artinya sebetulnya ekonomi kreatif ini salah satu industri strategis. Strategis, karena memang kalau boleh dibilang industri yang paling mandiri. Karena tanpa bantuan apapun, tanpa disentuh aja kayak di Provinsi Banten ini banyak sekali potensi-potensi individu yang memang sudah menasional, bahkan sudah internasional gitu. Nah, di Forum Ekonomi Kreatif Banten yang sudah hidup atau kemudian bisa dikatakan sudah bangkit, bangkit dan memberikan dampak ekonomi. Itu apa aja, Pak Andi? Sudah banyak. Salah satunya adalah produk fashion ya, kalau boleh saya sebut, ada sepatu gitu. Nah, justru mereka memperoleh hikmah dari dampak pandemi ini, karena sebelumnya mereka mereka memproduksi sepatu di Ciracas tepatnya, tetapi sebelum pandemi mereka melakukan penjualan yang biasa, tidak masif lah, artinya door to door dan lain sebagainya. Nah, saat masuk pandemi, mau nggak mau mereka harus 100% beralih ke digital. 100% karena toko yang ada mereka harus tutup terpaksa, tidak mampu bayar sewa dan lain sebagainya. Nah, ternyata di situ ditemukanlah solusi-solusi yang selama ini mereka hadapi. Jadi kalau kita main ke tempat mereka, itu ratusan sepatu dikirim setiap hari di seluruh Indonesia, ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Ratusan pasang sepatu. Artinya kalau kita lihat toko saja tidak mungkinlah jual ratusan sepatu dalam kondisi sekarang. Tapi di situ dia bisa jual ratusan sepatu. Dan ada beberapa gagasan-gagasan yang mereka buat saat pandemi ini. Mereka melakukan kolaborasi dengan brand lokal lainnya, kemudian menjual produk sepatunya dengan limited. Itu ternyata menorehkan rekor-rekor yang luar biasa. Contoh, pada saat mereka berkolaborasi dengan salah satu merek lokal lainnya, itu bisa menjual 14.000 pasang sepatu dalam 6 menit. 6 menit. Karena itu diiklankan sebelumnya dan luar biasa. Dan hal-hal seperti itu terus dilakukan dengan kolaborasi dengan merek-merek brand lokal lainnya, tapi rata-rata di atas 5.000 mereka bisa menjual dalam hitungan menit ya. Artinya secara income ini luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Mereka mengalami peningkatan yang luar biasa, hikmah pandemi. Pak Andi, ya. Yang lebih abstrak kira-kira dalam ekonomi kreatif yang produknya nggak kelihatan. Contoh, ada desainer DKV ya, masuknya kalau dalam sektor itu desain komunikasi visual. Selama saya membuka Vcraft ini baru tahu, ternyata Ketua Persatuan Desainer Huruf Indonesia itu adalah orang Serang. Huruf font itu kan produknya tidak terlihat ya, artinya benar-benar di komputer atau di handphone. Nah, kita juga banyak memperoleh ilmu dari mereka, bahwa ternyata selama ini mereka eksis di seluruh Indonesia, desainer huruf itu. Bahkan di masa pandemi penjualan meningkat. Selain dari, nah ini yang menarik, selain dari mereka menggugat beberapa perusahaan yang selama ini menggunakan huruf tanpa izin. Jadi huruf ini selama ini kalau kita pakai sebetulnya hanya untuk personal use, itu free. Tapi saat huruf yang digunakan di komputer atau di handphone itu kita pakai untuk logo misalnya, nah itu kita bisa kena kita bisa kena gugatan. Terakhir informasi yang saya dapatkan dari PDH itu, bahkan salah satu televisi nasional, Metro TV juga kena gugat oleh mereka. Kemudian Sindo juga, koran Sindo juga kena.
Kemudian yang di Serang mungkin kayak Baraya Pos itu juga kena. Gitu. Nilainya bermacam ragam dari mulai yang puluhan, ratusan sampai miliaran tergantung masa penggunaan huruf itu tanpa izin. Nah, kalau di ekonomi kreatif ini ada nggak pembagian klaster bisnis? Ada. Jadi kalau yang berdasarkan dari peraturan menteri itu ada 17 subsektor ya, sekarang dikembangkan dari 16 subsektor menjadi 17 subsektor gitu. Di antaranya Pak Andi? Di antaranya kalau yang dari 17 itu yang sering yang populer lah, yang populer, kuliner, fashion, TV dan radio, kemudian desain komunikasi visual, kemudian desain grafis, desain interior, arsitektur, kemudian aplikasi, pengembangan games untuk membuat software games, kemudian ada apalagi tadi sudah berapa ya? Ya kurang lebih itulah. Nah, Pak Andi, inti dari ekonomi kreatif ini artinya dia memang harus melek digital ya? Mau nggak mau dengan sebagai kondisi sebuah dunia syarat sekarang. utama. Iya betul. Karena proses gagasan di sana. Iya betul. Pasar di sana. Jaringan juga dengan digital. Iya betul. Nah, Pak Andi mengukur. Iya. Mengukur support Pemprov. Pemprov lagi ya. Iya. Ini balik karena kita harus tahu regulasi sampai mana nih. Iya. Jadi Pak Andi kalau ngelihat ke sana, gitu. Persoalan utamanya apa? Apakah karena belum melek digital, belum paham ini menghasilkan menjadi sebuah potensi pendapatan untuk daerah, gitu. Atau memang tidak ada bayangan sama sekali? Karena memang pemahaman ya. Kalau yang saya sering temukan berdialog dengan rekan-rekan dari SKPD rata-rata belum paham. Bahkan membedakan antara UMKM dan ekonomi kreatif saja masih sering miss ya. Kemudian juga political will mungkin untuk menggagas sebuah regulasi kan memang tidak mudah. Perlu dorongan-dorongan. Kemudian yang terakhir ya belum ada pemahaman untuk menggali potensi dari besarnya industri ini. Gitu. Pengaruh nggak ke forum ekonomi kreatif? Sangat berpengaruh jelas, karena begini, saat kita bertemu dengan taruhlah kita pemerintah, itu saat kita meminta dukungan untuk beberapa kegiatan atau aktivitas dan lain sebagainya, cangkutannya itu agak sulit karena kita hanya ketemu dengan mohon maaf sekelas kepala seksi atau bidang lah paling tinggi. Jadi kewenangan dan ruang lingkup kerjanya masih sangat sempit. Padahal industri ini adalah industri yang luar biasa besar dan ini yang akan menjadi potensi untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi nanti. Gitu. Terus ada upaya apa nih dari Fekraf Banten? Dari Fekraf Banten ini sebetulnya begini, saya dengan teman-teman menggagas Fekraf ini tujuannya adalah agar bisa tumbuh ekosistem yang mendukung terhadap ekonomi kreatif itu sendiri. Yang kalau kita sebut di diskusi itu adalah pentahelix. Pentahelix itu ekosistem ini harus semuanya memang bisa mendukung ke arah pertumbuhan ekonomi kreatif. Kalau boleh saya sebut dari pentahelix itu akademisi, kemudian bisnis, pengusaha, bisa juga BUMN atau BUMD, bisnis ini, kemudian komunitasnya, ini juga komunitas menjadi persoalan. Jadi banyak teman-teman yang beraktivitas sebagai pelaku ekonomi kreatif, tetapi mereka lupa untuk membuat sebuah perkumpulan atau komunitas, karena ini juga sangat penting agar mereka tidak sendiri-sendiri. Artinya peluang-peluang untuk kolaborasi dengan sektor yang lain atau dengan sektor yang sama itu bisa terbuka luas kalau mereka bisa berhimpun. Nah ini kita dorong juga. Kemudian government, pemerintah. Dan yang terakhir itu media. Nah termasuk hari ini juga saya datang ke sini ya sebetulnya untuk sama-sama memiliki pemahaman yang sama soal ekonomi kreatif itu sendiri. Karena media menjadi salah satu poin yang penting juga dalam sosialisasi soal ekonomi kreatif. Dari kampus akademisi, akademisi, sejauh mana peran
terhadap Ekraf yang dilihat Pak Andi? Kalau yang saya lihat ya masih sebatas webinar gitu saja, tapi implementasi atau ini belum lah. Tapi tidak apa-apa, paling tidak pemahaman di lingkungan akademisi ini sudah mulai cukup bagus. Bahkan ini menjadi menjadi sesuatu yang seksi untuk dibahas. Saya lihat kalau webinar-webinar yang diinisiasi oleh kampus sering sekali membahas soal ekonomi kreatif. Tidak apa-apa kalau menurut saya, karena bisa jadi mereka atau dari pihak kampus akademisi yang akan mengusulkan membuatkan naskah akademik untuk membuatkan regulasi gitu. Jadi kesadaran dari pentahelix itu sangat penting. Pak Andi, ngomong-ngomong, anggotanya udah berapa nih di Fakraf Banten? Kalau bicara anggota banyak sekali ya, tapi yang pernah kita data itu ada 800-an dari 800-an dari 8 kabupaten kota. Besar loh Pak Andi. Sangat besar memang, dan itu sebagian besar itu silent rider yang memang mereka bekerjanya dari rumah. Nah, kalau gagal paham di rumah tapi uangnya besar, disangkanya jaga lilin lagi Pak. Itu dia, makanya pernah di Depok kejadian kan. Gitu. Nah, kayak ketua Persatuan Desainer Huruf itu kan orang Serang, itu juga sama, orang tetangganya nggak ada yang tahu dia ngerjain apa. Tapi ya uang dia mungkin ratusan juta miliaran yang dia peroleh dari hasil menjual font itu. Artinya potensi income itu besar semua rata-rata. Besar rata-rata. Bahkan ada yang memang memproduksi logo, kemudian logo itu dia share di marketplace dan pembelinya sebagian besar malah dari Eropa. Ada juga yang begitu. Jadi tanpa batasan ya pasarnya. Tanpa batasan. Luar biasa Pak Andi ini. Ya, betul. Nah, terus agenda ke depan apa nih Fakraf Banten Pak Andi? Agenda yang sedang kita kawal ya sebetulnya, dari mulai yang kita kawal adalah dari sejak pertama Fakraf ini dibentuk, kami memberikan usulan ke pemerintah kota waktu itu untuk membuatkan venue, tempat. Karena bagaimanapun juga pekerja kreatif tanpa adanya tempat yang bagus, kita tetap sulit tumbuh. Yang representatif lah ya Pak. Yang representatif dan sekelas nasional, bukan sekelas kecamatan. Contoh kayak alun-alun Kota Serang, menurut saya kalau di ekonomi kreatif itu sekelas kecamatan. Sangat kecil, karena kalau sekelas nasional atau ibu kota provinsi seharusnya sudah mampu menampung ribuan. Pak Andi, coba gambarin lebih detail venue yang dimaksud. Venue itu seperti apa itu secara ya paling gampang kita melihat misalnya ISPST atau CCC misalnya, artinya bisa melakukan banyak hal di sebuah tempat, tidak mesti gedung. Maksudnya bukan soal gedung, tetapi venue itu menyangkut keseluruhan infrastruktur. Ada ruang terbuka, ada ruang parkirnya, toilet di setiap sudut, kemudian jaringan internetnya memang cukup bandwidth yang cukup besar, listriknya juga mumpuni untuk menyelenggarakan konser-konser besar. Artinya infrastrukturnya mendukung untuk penyelenggaraan event sekelas nasional. Kalau sport center diinvestasikan bisa nggak tuh Pak Andi? Kalau dari nama saja kan sudah berbeda Pak Iksan. Iya, artinya kebutuhannya pasti akan berdesakan dengan kepentingan-kepentingan olahragawan atau komunitas-komunitas olahraga. Mumpung masih kosong, nggak ada yang olahraga di sana Pak Andi. Kan belum jadi katanya. Tapi alhamdulillah, nah setelah kita usulkan tahun 2020 kemarin, FS itu dibuat, namanya Serang Convention Center. Artinya disambutlah usulan kita. Serang Convention Center. Di mana lokasinya Pak? Kalau tidak salah dengar di Kemanisan. Jadi di satu lingkungan tuh dengan kampus Untirta yang baru Sindangsari, kemudian Sport Center tadi, nah satu daerah, satu area di situ. Gitu. Kemudian saya dengar juga, kenapa saya dengar? Karena saya tidak pernah mendapatkan pemberitahuan secara resmi ya tentang perkembangan. Nah, saya dengar DED-nya tahun ini sudah dibahas. Ya mudah-mudahan kalau tidak masuk angin lah tahun depan dibangun berarti kan. Gitu. Masih dikerok Pak Andi kalau masuk angin. Mudah-mudahan. Nggak usah dikerok kan. Nah, Pak Andi, Fakraf Banten ini aktif kan melakukan rekrutmen. Sosialisasi sih lebih kepada sosialisasi. Itu, ya, betul. Nah, kawan-kawan Banten Podcast yang berminat bergabung di Fakraf Banten, punya warna yang sama dengan apa yang dimaksud ekonomi kreatif, bisa bergabung Pak Andi? Bisa bergabung, silahkan bergabung di follow dulu IG-nya Fakraf Banten. Jadi akunnya Instagram Fakraf Banten nyambung.
Termasuk akun-akun YouTube-nya juga di situ, biar kita bisa berkenalan dulu dari dunia maya. Mau inbox juga silahkan, di situ ada kontak kita juga. Kemudian yang sedang kita garap adalah sedang mendevelop websitenya fekrahbanten.id dan fekrahbanten.com untuk memudahkan interaksi dengan para pelaku yang belum terjaring oleh kami gitu. Oke, Pak Andi, begitu gabung di Fekrah Banten, apa yang paling terasa dari sisi bisnis? Kalau dari sisi bisnis tentunya seperti kita tahu bahwa dalam kondisi pandemi ini bisnis tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Semua harus mengusung apa yang namanya kolaborasi. Dari pertemuan di Fekrah Banten ini, peluang-peluang untuk berinteraksi dengan berkolaborasi dan lain sebagainya ini menjadi semakin besar. Nah, itu salah satu aspek bisnis yang jauh lebih mahal dibanding aspek finansial kalau menurut saya. Nah, bagi yang gaptek, apakah sulit beradaptasi di Fekrah? Saya rasa gini, pelaku ekonomi kreatif rata-rata nggak gaptek. Rata-rata memang sudah melewati fase gapteknya. Artinya mereka pasti sudah akrab dengan dunia digital. Dan pelakunya kan rata-rata masih muda. Gitu. Jadi didominasi oleh anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya. Orang tua nggak boleh berarti, Pak Andi? Boleh saja, banyak juga yang berjiwa muda ya. Berjiwa muda. Oke, Pak Andi. Nah, Pak Andi. Ya. Ada target-target yang prestis dari Fekrah? Kami ingin sebetulnya Kota Serang, khususnya Provinsi Banten, itu menjadi salah satu kota yang bisa diperhitungkan juga dalam urusan ekonomi kreatif seperti Jogja, Bandung dan lain sebagainya. Nah, yang hal ini tentunya perlu proses, tapi dengan percepatan yang terus kami lakukan, mudah-mudahan proses itu tidak berlangsung begitu lama, karena kalau boleh dibilang ini dari nol. Kalau ekonomi kreatif di Banten ini dari nol, karena kita regulasi saja belum siap, kemudian pemahaman dari beberapa unsur juga masih sangat minim. Makanya perlu terus berproses dan bergerak. Makanya tagline kami, tagline di Fekrah Banten itu kita usung tuh, kami terus bergerak. Gitu. Sudah berapa tahun sih, Pak? 2020 ya. 2020 awal pandemi. Tapi sudah 800 yang bergabung. Itu malah di awal. Jadi periode Oktober sampai November kita melakukan pendataan itu. Ada pertemuan rutin, Pak? Pertemuan rutin, tapi selama ini belum ada. Kalau rutin enggak, tapi hampir tiap malam jadinya bertemu di ada satu kafe di belakang Polsek Tak-Takan. Namanya kafe Uma Kita. Nah, siapapun teman-teman yang ingin berkenalan dengan para penggagas Fekrah, itu di situ juga kita tiap malam ya kumpul. Yang kalau kita sebut itu tempat ibadah lah, tempat ibadahnya anak-anak kreatif gitu. Nah, saya dan kawan-kawan tidak hanya melulu di Uma Kita, tapi kita mendorong kafe-kafe yang lain untuk juga menjadikan kafe mereka tidak sekedar jualan kopi, tapi juga menjadikan kafe mereka memiliki nilai tambah, punya nilai lebih. Ya, jadikan tempat ibadahnya anak kreatif lah gitu. Oke. Pak Andi, ini dari pembahasan yang panjang dan lebar ini, ya. Ini kan kuliner termasuk satu bisnis yang ramai dan marak ini. Dan di PPDB juga penyumbang terbesar. Penyumbang terbesar kuliner. Nah, posisinya di Fekrah seperti apa? Sama, itu juga menjadi salah satu sektor yang memang paling banyak pelakunya, kemudian juga paling mampu bertahan dalam kondisi pandemi. Gitu. Oke. Nah, Pak Andi, terakhir, ya, kira-kira idealnya seperti apa Fekrah dan supporting pemerintah provinsi? Idealnya memang dari yang saya bilang tadi, ada pentahelix itu semuanya memiliki frekuensi yang sama, memiliki pemahaman yang sama, kemudian infrastrukturnya dibangun dari mulai infrastruktur yang fisik dan infrastruktur regulasi, dari sisi regulasi. Dukungan konkret yang paling ditunggu Fekrah Banten dari pemerintah daerah? Regulasi itu yang paling utama, karena kita tidak bisa bicara banyak apabila regulasi belum ada, karena pemerintah seperti kita tahu kan menjalankan amanat undang-undang.
bekerja berdasarkan itu. Nah sekarang kalau aturannya belum dibuat, ya gimana kita mau berharap? Gitu. Terima kasih Pak Andi sudah hadir. Makasih banyak, sama-sama. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.